Puji nama Tuhan, Shalom, selamat malam, selamat berjumpa kembali dalam program My Way. Renungan singkat malam hari yang akan mengantar tidur saudara dan saya di dalam dekapan kasih Kristus. Puji nama Tuhan. Malam hari ini, renungan kita sebelum kita berangkat ke Pulau Kapuk, saudara. Kita akan renungkan firman Tuhan yang akan menguatkan iman kita kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan tidak pernah ingkar janji. Ya, kalau Dia berjanji, Dia pasti tepati janji, ya. Kalau ada lagu dunia katakan bahwa kau yang berjanji, kau yang mengingkari, saudara. Tapi kalau Allah, kalau Dia berjanji, Dia tidak pernah ingkar janji, bahkan Dia tepati. Malam hari ini kita akan melihat janji Allah kepada Abraham, ya. Janji Allah kepada Abraham. Ya. Bapak Ibu Saudara, dalam Kejadian 12 ayat 1, di sini kita melihat ini adalah perintah dan sekaligus janji daripada Allah kepada Abraham. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham. Kejadian 12 ayat 1. Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri akan kutunjukkan kepadamu. Lihat saudara ayat kedua. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Saudara. Haleluya. Ini yang dikatakan, dijanjikan oleh Allah. Di saat Allah memerintahkan kepada Abraham untuk keluar, ya, dari negerinya. Abram pada waktu itu dia masih bernama Abram sebelum dia pergi. Nah, setelah itu dia dinamakan Abraham, yaitu Bapa orang percaya, Bapa orang yang beriman. Kenapa? Dia melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah. Allah memerintahkan kepada dia dan dia lakukan itu. Dan kita melihat, karena dia setia kepada Allah, Allah berjanji kepadanya, ya, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau dan membuat namamu masyhur dan engkau menjadi berkat. Dan kita melihat saudara, apa yang terjadi? Benar, setelah Abraham, ya, punya anak dan cucu, dan kita melihat apa yang terjadi. Keturunannya diberkati Tuhan. Salah satu contoh kita akan melihat satu contoh saja, yaitu seorang Yusuf. Ya, kita tahu bahwa Yusuf ceritanya sangat luar biasa. Ya, anak Israel, saudara. Ya. Kejadian 39 ayat 1. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Lihat saudara, ini janji Tuhan. Terbukti, anak cucunya jadi pelihara saudara. Ya, firman Tuhan katakan, Raja Daud katakan, ya, dahulu aku muda, sekarang aku telah tua. Tapi aku tidak pernah melihat, ya, anak cucu orang benar meminta-minta. Haleluya. Ya, ini janji Tuhan saudara. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Saudara, kita melihat di sini. Yusuf yang dibuang oleh saudara-saudaranya karena iri hati, dengki mereka terhadap Yusuf. Karena Yusuf dikasihi oleh bapaknya. Lalu mereka bersepakat untuk membuang dia. Dan dia dibuang, dimasukkan di dalam sumur kering, saudara. Lalu dijual kepada orang Ismail, lalu kemudian dijual, ya, kepada Potifar. Ya, Potifar adalah pejabat tinggi, pengawal raja, kepala pengawal raja Mesir waktu itu. Dan dia diterima di situ, saudara, dibeli. Tapi apa yang kita melihat di situ? Ya, Tuhan menyertai Yusuf. Ayat yang kedua tadi. Tuhan menyertai Yusuf. Dia sehingga menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Ini adalah berkat daripada janji-janji Allah kepada Abraham. Dan saudara dan saya, kita adalah, ya, anak keturunan Abraham. Ya, anak keturunan dari Abraham. Karena kita juga, ya, mendapatkan kasih karunia daripada Allah. Ya. Saudara dan saya diperintahkan oleh Allah untuk pergi dari negeri yang kita dulu diami, yaitu apa? Hidup kita yang penuh dengan dosa. Kita diperintahkan untuk pergi dari tempat itu. Kita harus keluar dari tempat itu. Meninggalkan tempat yang penuh dengan dosa untuk hidup di dalam kekudusan. Oleh karena Tuhan Yesus sudah menebus saudara dan saya. Hidup kita sudah dibayar
dengan sangat mahal oleh Tuhan, ya, melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Saudara sudah disuruh oleh Tuhan untuk pindah, ya, ke tempat yang berbeda, keluar ke tempat yang lain, yaitu tempat yang penuh dengan damai sejahtera. Oleh karena Tuhan sudah mati ganti saudara dan saya. Dan kita melihat, pada waktu kita keluar dari kehidupan kita yang lama, kita masuk ke dalam kehidupan kita yang baru, sebagaimana Abraham dia berjalan dengan iman, saudara dan saya juga dituntut oleh Tuhan untuk berjalan dengan iman di dalam kehidupan yang baru. Kehidupan kita yang lama kita harus tinggalkan, saudara. Kita harus hidup yang baru di dalam Tuhan. Kenapa? Karena dulu kita hidup penuh dengan dosa. Tapi pada waktu saudara dan saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Yesus, saudara dan saya harus tinggalkan kehidupan yang lama itu. Lalu kita melangkah ke dalam kehidupan yang baru sebagaimana Abraham. Dia melangkah untuk keluar dari negeri yang selama ini dia tinggali, pergi kepada negeri yang sedang dijanjikan oleh Tuhan. Dan apa kita melihat di situ? Tuhan menjanjikan dia akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, memberkati, bahkan memurut namanya Masyur, dan dia akan menjadi berkat. Saudara, hal itu juga berlaku bagi saudara dan saya. Saudara dan saya sudah dipanggil keluar, dan kita keluar. Ya, kita keluar dari kehidupan yang lama, kehidupan yang penuh dosa, kegelapan. Kita hidup di dalam terang Allah. Lalu saudara dan saya dapat menjadi berkat bagi orang lain. Itu yang penting, saudara. Dan kita melihat janji Allah bahwa dia akan memberkati anak keturunannya, kan? Termasuk Yusuf yang kita baca tadi. Kita tahu ceritanya Yusuf. Dia sangat dikasihi oleh Potifar. Dia benar-benar bekerja dan apa yang dilakukan selalu berhasil. Dan seterusnya, walaupun dia dalam pergumulan. Kita tahu ceritanya bagaimana istri Potifar menggoda dia. Sehingga akhirnya dia dimasukkan di dalam penjara, difitnah, saudara. Tapi apa yang terjadi? Kita melihat, janji Tuhan tidak pernah berhenti. Yusuf tetap diangkat. Bahkan dia akhirnya menjadi orang kedua di negeri Mesir. Dan bagaimana, ya, karena dia dapat mengartikan mimpi dari Raja Fir'aun. 7 tahun penuh dengan kelimpahan dan 7 tahun penuh dengan kering kerontang. Lalu dia melakukan apa yang Tuhan inspirasikan kepada dia. Menabung selama 7 tahun. Dan pada masa 7 tahun kekeringan mereka berlimpah, saudara. Bahkan menjadi berkat bagi orang. Kita melihat di sini. Ya, Yusuf adalah bukti nyata daripada Allah. Janji kepada Abraham, dia akan menjadi berkat bagi orang lain. Kita melihat melalui Yusuf, ya. Kemudian berkat-berkat itu sampai kepada negara-negara yang lain, negeri-negeri yang lain. Dan kita melihat janji Tuhan ya dan amin. Dan saya percaya setiap kita, kalau kita, ya, percayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, kita akan seperti Abraham, seperti Yusuf yang diberkati oleh karena Allah mengasihi saudara dan saya. Kita tetap setia, tetap bersemangat dalam Tuhan, karena Allah tidak pernah mengingkar janji. Ya. Dia berjanji kepada Abraham dan dia penuhi itu. Kita melihat berkatnya luar biasa kepada anak cucunya. Dan itu juga kita akan alami, saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat. Haleluya. Amin.